Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar di channel Rumah Impian. Insya Allah berkah. Dimana saat ini saya ingin memberitahukan kepada bapak sekalian, yaitu rumah syariah mewah dan dengan harga yang sangat terjangkau di kelasnya serta bergaya modern klasik. Nah, dimana rumah syariah ini itu berlokasinya ini di Pondok Cabe, di mana persis depan lapangan terbang Pondok Cabe, Bapak Ibu, dan gerbang depannya ini di pinggir jalan raya Pondok Cabe ya, persis sebelah pom bensin dan South City Square. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana perumahan ini itu Bapak Ibu harus miliki hunian ini karena ini lokasi yang sangat strategis dan juga kemudahan akses jalannya yang sangat mendukung dan untuk aktivitas harian Bapak Ibu sekalian nih. Nah, di mana itu juga ditambah lagi dengan fasilitas di dalam rumah yang modern dan high teknologi. Nah, di mana juga bisa memanjakan Bapak Ibu ketika melepas lelah tiba di rumah. Nah, di mana adapun fasilitas yang ada di Casa de Ramos ini. Nah, jadi rumah ini itu namanya dengan rumah Casa de Ramos ya Bapak Ibu. Di mana itu fasilitasnya yaitu automatic gate, remote. Yang kedua pos security 24 jam. Yang ketiga row jalan 7 meter. Dan yang keempat taman plus kids playground. Yang kelima aula musola. Dan keenam lampu taman. Dan smart home system, CCTV lingkungan, dan juga solar panel. Nah Bapak sekalian, di mana developer Casa de Ramos ini yaitu PT Multiguna Cipta Mandiri. Di mana Casa de Ramos ini yaitu di perumahan ini terdapat dua tipe. Di mana tipe yang pertama ini La Rosa dan juga Jasmine yang bergaya ini sangat modern dan juga klasik. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nih ketika Bapak Ibu tinggal di lokasi yang strategis dan dikelilingi oleh fasilitas umum yang begitu lengkap dan mudah dijangkau pastinya. Nah, diantaranya ini yaitu 12 menit saja Bapak Ibu ke pasar Segar Cinere, 3 menit ke area CFD South City Square, 3 menit ke pom bensin Pertamina, 4 menit ke boarding school Umu Al-Quran, 5 menit ke Universitas Terbuka Pondok Cabe, dan 8 menit ke Pondok Cabe Tollgate, serta 9 menit ke Pondok Cabe Golf, 12 menit ke kampus UIN, 14 menit ke RS Puri Cinere, 15 menit ke Cinere Mall, 15 menit ke RS Siloam Cinere, 15 menit ke MRT Lebak Bulus, 25 menit ke exit tol Lebak Bulus, dan 30 menit ke Pondok Indah Mall, dan masih banyak lainnya lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana spesifikasi bangunan yang berkualitas serta dengan high teknologi dan lokasi yang sangat strategis, Bapak Ibu bisa mendapatkan rumah Casa de Ramos ini, yaitu rumah pilihan terbaik yang paling kompetitif di kelasnya. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik bukan perumahan ini? Dimana ayo Bapak Ibu langsung segera, tunggu apa lagi, survei dan kunjungi lokasinya. Serta saya sudah menyediakan review rumah Casa de Ramos ini yang bisa Bapak Ibu saksikan dalam video setelah ini. Yuk mari kita saksikan video yang satu ini. Luas tanahnya sekitar 7.800 areanya. Itu kita ada smart home system, di mana smart home system itu adalah integrated. Pernahkah lihat dari rumah-rumah itu ada PLTS? Kalau tidak salah di sini adalah pionirnya. Halo, balik lagi bersama saya Mula. Nah, kita udah lama banget nih nggak bikin review perumahan seperti ini karena lagi ada PPKM yang sangat ketat banget nih. Nah, ini karena udah agak longgar, jadi kita bikin video review seperti ini lagi. Kali ini kita akan review perumahan Casa de Ramos. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama Jasmine, yang kedua di La Rosa. Ini tepatnya di depan lapangan terbang Pondok Cabe. Oke, kita langsung aja review yang untuk tipe La Rosanya. Yuk.
Nah, kita udah ada di tipe La Rosa dengan luas tanah 78 dengan luas bangunan 105. Untuk luas mukanya atau lebar mukanya itu 6 meter dan ke belakangnya 13 meter. Nah, di tipe La Rosa ini ada 3 kamar, 1 kamar di bawah dan 2 kamar di atas. Dengan 2 kamar mandi, 1 di bawah dan 1 di atas. Oke, kita langsung mendekat ke fasadnya. Nah, untuk fasad depan ini itu kelihatan klasik karena memang ada tiang 2 ini yang kelihatan klasik. Jadi ini juga kombinasi antara klasik dan modern. Ini untuk luas depannya ini 6 meter, itu masih ada tempat untuk carport 1 mobil. Nah, terus di samping kiri saya ini ada taman, kurang lebih 1 meteran ya teman-teman. Nah, untuk area depannya ini dan juga untuk carportnya ini menggunakan batu alam, jadi udah cakep banget ya, rapi. Nah, di ujung-ujungnya juga udah ada tali air seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada aktivitas untuk nyuci mobil, itu nggak menggenang di tengah-tengah sini, jadi langsung ngalir ke depan sini. Nah, untuk carport ini udah nggak perlu lagi kanopi karena lantai atasnya itu udah sampai ke depan sini gitu. Oke, kemudian kita masuk nih ke area terasnya ya, jadi masih ada terasnya. Kita lepas sepatu dulu. Nah, di atasnya ini masih ada undak-undakannya gini ya, ada undak-undakannya gini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan marmer ya, jadi udah menggunakan marmer, jadi kelihatan klasiknya juga, tapi juga kelihatan mewah juga. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, kita udah di lantai bawahnya dulu nih. Tadi pas di depan itu kelihatan klasik ya, pas waktu masuk itu kelihatan modern karena ini ada kombinasi klasik modern. Dari pintu masuknya aja nih, pintu masuknya ini udah menggunakan smart door lock ya, jadi bisa pakai sidik jari, bisa pakai pin, dan juga bisa menggunakan akses kartu ya. Terus di sini juga udah smart home, dilihat nih switch untuk lampunya udah pakai touchscreen seperti ini. Oke, nah kita masuk ke dalam. Nah, ini di dalamnya itu juga ada kombinasi klasiknya nih. Udah ada seperti ini, list moldinya nih. Ini juga udah termasuk ya. Nah, kita agak ke belakang nih. Ini di ruang tamu dan ruang keluarga. Ada partisi di sini, jadi kelihatan cakep. Ada ornamen-ornamen gold gitu ya. Nah, ini di ruang keluarganya ini ada sofa yang cukup lebar ya. Untuk keluarga kecil, anak, istri cukup di sini. Dan penempatan TV-nya juga pas gitu di sini. Dan di sini ada storage yang cukup gede. Dia ada 5 rak sini. Oke, selanjutnya kita ke kamar bawahnya. Nah, ini kamar bawahnya ini cukup luas. Jadi bisa untuk tamu atau juga untuk orang tuanya yang mungkin nggak bisa naik turun, jadi kamarnya itu di bawah sini gitu. Dan di sini juga desainnya monokrom, terus ada kasurnya itu yang lebar juga, masih ada space untuk lemari. Nah, kemudian di kanannya ini ada jendela yang lebar banget dan terbuka menghadap ke void-nya gitu. Jadi udah lebar seperti ini, udaranya kan masuknya banyak buat sirkulasi udara dan juga pencahayaannya juga gitu ya. Nah, di sampingnya ini ada sisa untuk taman. Tamannya juga lebar. Yuk kita ke taman. Tapi sebelum kita ke taman, kita ke area dapur dulu nih. Nah, area dapurnya seperti ini. Terus udah ada tempat-tempat untuk kitchen setnya. Jadi di sini juga didesainnya klasik gitu ya. Terus di depannya pas ini ada tempat untuk makannya. Ini bisa untuk berempat nih. Pas untuk keluarga kecil. Kemudian di sampingnya nih ada taman, jadi cukup lebar, ini bisa dipakai juga untuk cuci jemur juga bisa, dan ini dimanfaatkan untuk taman gitu. Oke, yuk kemudian kita ke kamar mandinya. Nah, pas di tengah tadi kita lihat ada kamar mandi yang cukup lebar banget di bawah tangga. Nah, untuk kamar mandi bawah ini itu udah full keramik ya.
Jadi dindingnya keramik, cukup lebar kalau untuk mandi di sini, dan ada juga untuk klosetnya udah standar Toto. Nah, kemudian kita ke lantai atasnya nih. Ini kan 2 lantai, jadi kita naik ke lantai atasnya. Nah, ini juga ada pegangan tangganya seperti ini. Nah, untuk menuju ke lantai 2, ini teman-teman bisa lihat ada jendela yang fix, tapi lebar-lebar seperti ini untuk membantu pencahayaannya ya, yang di tangganya. Kemudian untuk tangganya ini udah marmer, cakep banget ya. Yuk kita ke atas aja. Wah, nah ini saya udah di lantai 2-nya nih. Di lantai 2-nya masih ada space yang sangat lebar banget yang bisa ditempatkan berbagai furnish nih. Ini ada meja, bisa buat menempatkan frame-frame seperti ini, bisa buat lampu, hiasan, terus juga ada rak-rak buku, ada storage yang cakep banget, dan ini juga bisa pesen di sini juga gitu. Jadi developernya bisa membuat furnish seperti ini juga gitu. Dan di sini ditempatkan sofa yang nyantai banget ini kalau misalkan teman-teman mau baca buku atau sambil rebahan gitu. Wah, nyantai gitu. Nah, enak ya. Nah, ini space-nya ini, jadi pas waktu naik ke lantai 2 itu nggak langsung ke kamar gitu loh, enaknya. Di lantai 2-nya ini itu ada 2 kamar ya, 1 kamar anak dan yang 1 itu untuk kamar utamanya. Nah, kita ke kamar anaknya dulu ya. Nah, ini kamar anak ya di lantai 2-nya. Ini nuansanya pinky-pinky seperti ini. Mungkin ini konsepnya untuk yang anak cewek ya. Nah, ini ditempatkan kasur yang ukuran 120-200. Itu masih kelihatan lebar banget space-nya. Nah, masih ada juga ditempatkan storage seperti ini. Jadi ada 3 rak gitu ya. Terus di samping kanannya itu ada lemari yang cukup besar. Kalau untuk ukuran kamar anak ini udah besar banget. Yang paling menarik itu kan semua kamarnya itu menghadap ke void ya. Jadi cahaya dan sirkulasi udaranya itu bagus banget. Oke, langsung aja kita ke kamar utamanya nih yang spesial. Tapi sebelum ke kamar utama, kita ke kamar mandi dulu. Nah, karena di lantai atas itu ada 1 kamar mandi juga gitu. Kita masuk kamar mandi dulu nih. Nah, ini ada partisi kaca yang seperti ini. Jadi kalau misalkan mandi di sini, itu nggak kemana-mana airnya, nggak sampai ke klosetnya. Nah, ini klosetnya udah standar ya, pakai Toto. Dan di sini juga wastafelnya juga sama, menggunakan Toto juga. Dan juga ada instalasi water heaternya. Jadi langsung dipasang. Di atasnya udah instalasi listriknya. Gitu. Jadi tinggal tambah aja kalau pengen pemanas airnya. Lanjutnya kita ke kamar utamanya ya. Nah, ini dia kamar utamanya di lantai 2. Ini luas banget. Di sini 3, kesananya 6. Luas banget kan? Karena full tadi luas mukanya itu dipakai buat kamar ini 6 meter. Dan di sini ada storage sebelah kanannya, di atasnya ada lampu-lampu ya seperti ini. Ditempatkan kasur yang gede, masih ada space kanan kirinya ya. Oke, di sebelah kanannya juga sama, masih ada tempat storage 2 seperti ini. Jadi bisa buat naruh handphone, ngecas. Di atasnya ada lampu yang klasik gitu, lampu tidurnya. Nah, di atasnya ada ornamen seperti ini. Terus di sampingnya pas itu ada jendela yang lebar banget. Lagi-lagi untuk pencahayaan dan sirkulasinya. Nah, terus kita mengarah ke sini nih. Ke lemarinya nih. Lemarinya gede banget gitu. Nah, kalau dilihat ini lemarinya modern ya malahan ya. Lemarinya cukup lebar dan di sini sampai kanannya lagi
ada buat rias nih. Misalkan buat ibu-ibu, ini ada storage lagi buat naruh peralatan riasnya, ada 2. Terus juga ini yang paling spesial juga ada balkonnya. Nah, balkonnya buat mengarah ke depan nih. Wah, enak banget kan sambil ngelihat suasananya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada lampu yang nuansanya klasik gini. Padahal di dalamnya LED nih, tapi biar kelihatan klasik dibungkus seperti ini. Ya, cakep ya. Nah, selain ada balkon yang di depan, itu juga ada balkon yang di belakang. Yuk kita lihat ya. Nah, ini balkon yang keduanya atau yang di belakangnya. Jadi kalau misalkan tadi lagi bersama keluarga di lantai 2-nya, itu bisa keluar ke balkon sini. Gitu. Dan kamar anak tadi itu melihatnya ke sini, ke void. Jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Nah, oke, selanjutnya kita ngobrol dengan marketingnya. Untuk tipe-tipenya apa aja dan harga-harganya itu berapa aja. Oke, langsung aja ya. Penasaran pasti teman-teman. Yuk. Nah, oke teman-teman. Nah, kali ini kita ngobrol langsung dengan marketingnya. Itu dengan Mbak Pur. Oke, Halo Mbak Pur. lagi. Nah, Saya dengan Purwati. iya. Gimana kabarnya Mbak? Baik Mas Mulato. Oke, ini saya mau tanya-tanya nih. Oke. Nah, untuk Casa de Ramos ini luas tanah keseluruhannya itu berapa sih Mbak? Oke, untuk Casa de Ramos itu luas tanahnya sekitar 7.800 areanya, terdiri dari 53 unit. 53 unit. Betul. Dan dilengkapi dengan beberapa fasum atau fasilitas umum, yaitu playground, nanti rencana ada di depan, kemudian ada community hall, itu yang ada di belakang pojok, nanti itu akan punya banyak fungsi. Kemudian ada juga nanti gym outdoor. Betul. Nah, untuk fasilitas itu kan fasilitas yang di dalam Yang ya di Mbak Pur dalam, ya? betul. Nah, untuk fasilitas yang di luar yang dekat Lingkungan dengan sini itu apa aja? Lingkungannya ya, lingkungan di sini sangat strategis ya, karena dia sangat dekat dengan jalan raya. Satu, kemudian di sini tuh kita dekat dengan SPBU, kemudian sekolah-sekolah internasional kita juga banyak, kemudian supermarket atau minimarket kita di sini banyak. Jalan tol, akses tol kita ada 2, yaitu Pamulang dengan Brigif. Itu sangat dekat. Kita di tengah-tengahnya lah. Oh, di Seperti tengah-tengahnya itu. ya. Kita punya konsep Casa de Ramos itu adalah eksekutif atau eksklusif klasik modern. Kenapa? Karena kita sudah lihat tadi di depan itu dengan bentuk rumah yang tipe klasik, kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang modern. Betul. Seperti yang tadi sudah disebutkan, itu kita ada smart home system, di mana smart home system itu adalah integrated. Kalau di tempat lain mungkin belum tentu sama ya. Kita punya tambahan 2 CCTV di setiap rumah. Terus infonya di sini kan ada PLTS-nya juga ya. Jadi Oh iya, betul. gimana itu? Betul Mas, PLTS itu adalah panel surya. Kenapa pakai PLTS itu? Kita masih bisa saving sekitar 40% dalam setiap bulannya. Iya. Pernahkah lihat dari rumah-rumah itu ada PLTS? Kalau tidak salah di sini adalah pionirnya. Oh, gitu. Makanya itu salah satu kenapa Casa de Ramos perlu dipilih untuk menjadi rumah impian Anda. Nah, ini yang terakhir nih Mbak. Nah, yang menarik itu harganya ini berapa nih untuk tipe kedua tipe ini nih? Ya. Casa de Ramos dengan lingkungan yang eksklusif, kemudian lokasi yang sangat strategis, berada sangat dekat dengan jalan raya, memiliki harga yang masih sangat, kalau kita bilang masih di bawah rata-rata. Kita mulai untuk La Rosa ini itu di 1,8an Mas. Kemudian untuk Jasmine kita mulai di 1,9an. 1,9an, betul. Tapi sudah dapat rumah yang kokoh seperti yang tadi Anda lihat semua. Iya. Oke, mungkin segitu dulu ya review dari Casa de Ramos untuk tipe La Rosa. Nah, kalau misalkan teman-teman minat dengan rumah yang di sini, nanti kontak aja langsung dengan